Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Banyak orang pernah mengalami naik pesawat dan selamat sampai tujuan, tapi bagasi ternyata belum sampai. Bahkan ada yang sampai kehilangan bagasi tersebut. Di Amerika Serikat ada sebuah toko yang bekerja sama dengan bandara dan maskapai untuk memproses bagasi yang akhirnya terpisah selamanya dari pemiliknya. Berikut laporan Nova Porwadi dari VOA. Salah satu atraksi utama bagi kota kecil Scottsboro di negara bagian Alabama adalah sebuah toko. Sesuai barang yang dijual, nama toko adalah Unclaimed Baggage, alias bagasi yang tidak diklaim penumpang pesawat. You never know what you're going to find when you come to unclaimed baggage. I think it feels a little bit like shopping through someone else's closet. I think the thrill of the hunt is really cool. You know, digging for these treasures. It kind of feels like an archaeological dig, even for our shoppers, and not to mention the deals. We price things usually 30 to 80% off retail value. And so things that you don't find discounted ever, you find discounted here. Diperkirakan sekitar 1 juta orang mengunjungi toko ini setiap tahunnya. Ada yang untuk pertama kalinya, dan yang lain seperti Susan dari Orlando, negara bagian Florida ini adalah pelanggan tetap. Sometime in the 90s, my mother-in-law who lives in Oak Ridge, Tennessee, said there's this really cool place, and you who likes antique jewelry, who likes estate sales, let's go to this place and get some kid clothes. So we came over here and spent about 6 hours. And it was like, oh my gosh, we went home and told everybody in Orlando. Di sini pun Susan menemukan banyak barang berharga. One year I got a Tiffany bracelet, and it was just a little silver bracelet. I was in Seattle, and a lady said, oh my God, you have a retro Tiffany or whatever it was. 2 years later, I come in here and there's 2 Tiffany's just like that, and they're very inexpensive, and they're sterling silver. So I get them for my daughter. They're now worth a lot of money, and it was just a neat find. Toko yang didirikan tahun 1970-an ini hanya bisa menjual sekitar sepertiga isi bagasi yang tidak diklaim. Sebagian besar barang disumbangkan ke lembaga amal atau didaur ulang. Items that get lost most are things like books, coats, headphones, water bottles. Oh my goodness, at the water bottles that come through here any given month. And what's really cool is we're only able to sell a little bit of those things, and so we're able to donate those to some amazing charities. It's also interesting to note how many medical items that get lost, like wheelchairs, walkers, canes, crutches. There's no way we could sell those all, and so nor would we want to. So we donate those to some amazing charities. Barang yang dijual di toko ini adalah dari bagasi yang tidak diklaim paling sedikit 90 hari. Kehilangan bagasi saat bepergian mungkin menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan oleh para penumpang pesawat. Tapi data dari Departemen Transportasi Amerika Serikat menunjukkan bahwa dalam setahun tak sampai 1% bagasi dalam penerbangan domestik akhirnya hilang. Menurut Unclaimed Baggage, bahkan sekitar 99,5% bagasi selalu bisa dipertemukan kembali dengan pemiliknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sebuah perusahaan rintisan di California mengkonversi pesawat berbahan bakar aftur menjadi hidrogen guna menekan emisi karbon yang membahayakan lingkungan. Pesawat eksperimental ini sudah diuji terbang dan direncanakan bisa beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2026. Berikut informasi Helmi Johannes dari VOA. Pilot penguji Alex Kroll sedang bersiap lepas landas dari Bandar Udara dan Antariksa Mojave. Mojave Tower, Lightning 1, ready for hydrogen powertrain start. Universal Hydrogen yang berpusat di California sedang berupaya mengubah pesawat berbahan bakar jet menjadi bahan bakar hidrogen. Menurut Presiden perusahaan Mark Casson, hal ini akan mengurangi emisi karbon dalam penerbangan karena hidrogen hanya menghasilkan panas dan air. And that water just comes out through an exhaust here. And it's just comes out behind the aircraft as water vapor. We leave a trail of water behind rather than a trail of CO2 and nitrous oxide and soot and everything else that comes out the back of a gas turbine. Daripada membakar hidrogen dalam turbin gas seperti bahan bakar jet, teknologi ini mereaksikan hidrogen dengan udara dalam sel bahan bakar untuk menggerakkan motor listrik. Sejumlah kursi pesawat harus dilepas untuk memberikan ruang bagi sel-sel hidrogen, dan ini mengurangi jumlah penumpang yang dapat diangkut. Selain itu, mesin listrik lebih berat dibanding turbin gas yang digantikannya.
Tapi menurut Insinyur Lawrence Gleiner, ini terimbangi oleh efisiensi hidrogen yang lebih besar. For this size of aircraft, we think that this way is better because the hydrogen fuel cell powertrain is about twice as efficient as the Pratt & Whitney turboprop. So it means that we can, travel twice as far for the same quantity of hydrogen. Penerbangan ini juga jauh lebih tenang karena tanpa turbin, maka satu-satunya suara berasal dari baling-baling yang berputar. Perusahaan ini sedang berupaya untuk mengoperasikan pesawat hidrogen untuk layanan komersial dengan rute penerbangan hingga 3 jam pada tahun 2026. Dari Arlington, Virginia, saya Heldi Yohanes dan tim VOA. Masjid Istiqlal di Houston, Texas, Masjid Muslim Indonesia terus berkembang, merangkul diaspora Muslim berbagai negara. Tantangannya menarik generasi kedua Muslim yang lahir di Amerika Serikat menjadi bagian masjid dan meneruskan pengembangannya. Mendirikan kompleks olahraga menjadi sarana mencapai tujuan ini. Berikut laporan Nia Iman Santoso dan Asman Fadila dari VOA. Fokus kita terutama adalah untuk membantu board directornya masjid, para pengurus masjid untuk lebih meramaikan masjid yang mendukung bahwa masjid itu perlu kita datangi, perlu kita buat ramai, kita sholat di situ, kita buka puasa di situ, kita berhalakah di situ. Jadi ini sebagai sarana penunjang dengan tujuan utama untuk memakmurkan masjid. Salah satu tantangan utama untuk memakmurkan rumah ibadah adalah pengembangan jemaah. Sehingga berbagai aktivitas perlu dilakukan untuk menarik dan mempertahankan jemaah yang memerlukan sarana penunjang seperti fasilitas olahraga yang dibangun di Masjid Istiqlal, Houston, Texas. Garuda Sport Club dapat mengakomodasi beberapa cabang olahraga, yaitu volleyball, basketball, pickleball, dan futsal. Kompleks olahraga ini bertujuan menarik generasi kedua diaspora Muslim yang lahir di Amerika untuk datang ke masjid. Seperti disampaikan Beben Suteja, Project Manager Pembangunan Fasilitas Olahraga Masjid Istiqlal. Paling tidak bahwa anak kita tuh lebih dekat ke masjid, lebih banyak aktivitas dikerjakan di masjid. Di sisi lain kita juga pengen mengakomodasikan aspirasi anak-anak biar mereka energinya tersalurkan. Dari sisi agamanya iya, dari sisi fisik dan rohaninya juga iya. Arendra Kuswanto sudah menjadi bagian dari komunitas Muslim Indonesia sejak lahir. Ia menyukai kehadiran kompleks olahraga ini yang membuatnya lebih kerap datang ke masjid berkumpul dengan teman sebaya. I think the sport complex will really elevate just the whole community of the masjid, and it's probably one of the better investments that we've done in the past. I didn't live in Sugar Land, so I couldn't really see anyone else. It kind of just gave us a place for us to stay. Ide pembuatan kompleks olahraga ini berasal dari jemaah masjid sesuai dengan aspirasi mereka, sehingga pengelolaannya pun dilakukan para jemaah yang bekerja secara sukarela. Challenge-nya itu lebih ke arah bahwa ini proyek lapangan olahraga yang baru ya. Setelah konstruksinya selesai, itu tantangan terbesar kita sebetulnya itu adalah bagaimana kita memelihara lapangan atau aset yang kita telah selesaikan tersebut. Bagaimana supaya kita itu konsisten dengan apa yang kita rencanakan semua. Dengan semakin banyak jemaah dan kontribusi yang diberikan bagi operasional masjid, diharapkan Masjid Istiqlal akan lebih dikenal tak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga umat Muslim di Houston dan sekitarnya. Seperti disampaikan pengurus masjid Gregorio Sayogo dan Konsul Pensosbud KJRI Houston, Oktorian Saleh Hakim. Dengan harapan bahwa masyarakat sudah melihat dan merasa bahwa Masjid Istiqlal itu menjadi seperti rumahnya. Jadi aktivitas akan terus berjalan, jamaah terus berkembang. Dan juga bisa mengembangkan ukhuwah sama Muslim maupun warga Indonesia non-Muslim juga. Dari Sugarland, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, presisi utama akan segera kembali usai jeda yang satu ini.